Iya, baik. Terima kasih Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara saya kedengeran ya Bu? Jelas Ustaz. Jelas banget Baik. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza juddahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, segala puji, segala kemuliaan adalah milik Allah. Pada setiap kesempatan, pada setiap peluang, ya kita mengikrarkan bahwa segala puji, segala kemuliaan adalah milik Allah. Ini betul-betul satu ikrar yang amat penting bagi kita, karena para penghuni surga nanti, mereka itu punya satu password atau satu perkataan yang mereka pahami dengan baik selama di dunia itu, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat hamdalah ini. Kalimat alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah merupakan satu dari sedikit kalimat yang diucapkan oleh penghuni bumi, ya, oleh manusia di bumi, tapi juga akan diucapkan lagi di surga nanti, Bapak Ibu. Banyak kalimat yang diucapkan di bumi ini tapi tidak akan diucapkan lagi di akhirat. Nah, satu dari sedikit itu adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu semacam password, semacam passcode ya bagi penghuni surga. Jadi setiap event, setiap masa, setiap kesempatan kita memurnikan lagi alhamdulillah itu. Kita memurnikan lagi isinya. Kalau kalimatnya tentu saja semua bisa ya. Jangankan kita, orang yang non-Islam pun bisa mengatakan kata-kata alhamdulillah. Tapi isinya, maknanya, itu yang tidak mudah untuk kita pahami dan kita pegang dalam kehidupan kita. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini kita berniat, bercita-cita, berdoa dan berusaha agar kita mampu meneladani, mengambil pelajaran atas apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Majelis Taklim Baitul Haq di Surabaya, kita akan sama-sama insya Allah merenungi, ya, memasuki, memahami kembali makna yang sesungguhnya dari rezeki. Ya, karena ini fundamental sekali, ini mendasar sekali. Banyak di antara kaum muslimin itu yang akhirnya berujung suuzon kepada Allah, ya, atau kecewa, atau putus asa, ya, karena salah rupanya memahami makna rezeki, atau salah rupanya melihat rahasia sesungguhnya dari rezeki ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk men-share screen di layar Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada bisa menyaksikannya dengan baik, ya, tidak ada baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus terang banyak jamaah itu yang ya curhatlah ke saya, ya. Datang kemudian baik secara langsung maksudnya datang bertatap wajah, ataupun juga melalui WA, ya, telepon dan lain sebagainya. Itu banyak sekali jamaah itu yang mengadukan kepada saya. Dari situ saya berpikir juga, ya, karena rata-rata curhatnya jamaah itu, kenapa ya Ustadz, ya, gitu ya, kenapa ya Ustadz, kok saya yang paling banyak tuh dua, kesehatan dan
masalah kesehatan dan masalah finansial. Nah, itu paling banyak. Ya. Yang ketiga paling banyak masalah keharmonisan keluarga. Itu banyak sekali yang curhat kepada saya. Kenapa ya Ustadz, kok penyakit saya ini kok nggak sembuh-sembuh gitu ya? Apa kekurangan saya? Nah, yang menarik itu maaf, ini kok pada setiap curhat itu selalu jamaah tuh mengatakan bahwa padahal saya sudah jaga sholat, nah itu. Padahal saya juga sertakan dengan puasa sunnah gitu ya. Segala puasa sunnah itu kalau bisa saya melaksanakan baik puasa Senin Kamisnya, Ayamul Bidnya, ya 3 hari di pertengahan bulan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang puasa Daud dan lain sebagainya. Demikian pula sholat Qiyamul Lailnya. Demikian pula pengajiannya, ngaji, ya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok masalah kesehatan itu sulit, ya, susah gitu ya. Sudah ke dokter ini, dokter itu, dan lain sebagainya. Tidak jarang berujung pada putus asa, Bapak Ibu. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Ya. Demikian pula masalah keuangan. Nah, itu banyak juga ternyata. Kenapa ya Ustadz kok rasanya begini berat sekali setelah belum selesai ini terus itu belum selesai itu terus ini gitu ya. Nah, dan juga yang nomor 3 terbanyak itu adalah masalah keharmonisan keluarga. Kenapa ya Ustadz? Wah pokoknya luar biasa ibu-ibu kalau ceritanya itu, aduh, saya sampai awalnya itu saya sampai nggak percaya gitu ya. Tapi memang begitulah kenyataannya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ya, ada yang hidup selama suami istri sudah berapa puluh tahun itu sudah mohon maaf ya sudah sepuh-sepuh gitu ya. Terus cerita Ustadz sebetulnya selama ini hampir 30 tahun terakhir ini saya tidak pernah artinya walaupun saya tidur satu kamar dengan suami tapi tidak pernah layaknya suami istri gitu. Kenapa? Wah, begini begitu. Pokoknya luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi masalahnya banyak sekali. Setelah kita kaji, setelah kita berpikir, gitu merenungi, ya dari mana memulainya itu ya. Rupanya satu hal yang mendasar nih, Ibu, Bapak, fundamental sekali, yaitu rezeki, makna rezeki ini. Ya. Rupanya tuh sederhananya kita selama ini saya langsung merasa itu, oh saya ini kufur nikmat rupanya. Loh, kok bisa kufur nikmat? Karena saya nggak tahu definisinya rezeki. Nah, gitu ya. Karena nggak lihat definisi rezeki itu, makanya kufur. Kufur itu kan, Bapak Ibu, diambil dari bahasa Arab, kafaro, ya. Kafaro itu artinya tertutup. Ya, tertutup. Bukan kufur akidah tentu saja, tapi kufur nikmat, Bapak Ibu. Karena nggak tahu itu nikmat, nggak kelihatan. Mohon maaf, kita kalau sekarang ini kan biasanya pakai masker ya, pakai masker. Saya kadang-kadang mungkin kalau ketemu Pak Lukman pakai peci misalkan, atau bapak-bapak yang lain ketemu Pak Lukman umpamanya pakai peci, beliau pakai masker ditutup ininya wajahnya tuh ya, pakai masker yang penuh itu. Dari jauh nggak akan kelihatan itu. Artinya apa? Tertutup Bapak Ibu. Ya. Jadi terhadap manusia saja begitu kita. Kalau tertutup kita nggak akan lihat siapa ini, nggak tahu kita. Nah, yang bahaya ini kalau rezeki ini tertutup definisinya, kita nggak lihat. Akhirnya kita kufur karena pilihannya tuh cuma 2, Bapak Ibu. Either kita kufur atau syukur. Nah, coba kita buka dulu ya. Quran surat ke-76. Mohon bantuan siapa yang biasanya ada yang bertugas membacakan. Saya Ustaz. Bu Susi apa Bu Vivi? Oh ya, Mbak Vivi, Bu Vivi. Iya, Bu Vivi. Surat 76, Iya. Bu. Surat Ad-Dahr ya, surat Al-Insan ya, surat 76 ayat yang ke-3. Maaf, 2. Mulai dari ayat kedua ya, Bu. Baik. Sampai ayat berapa, Ustaz? Ayat kedua dan ayat ke-3. Nah. Surat Al-Insan ayat kedua. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
ayat ketiga, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi kita diciptakan oleh Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ingin menguji manusia itu, maka itu kami buat dia itu bisa mendengar, bisa melihat, ya. Nah, kemudian inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Pilihannya cuma dua. Either itu bersyukur atau kufur, gitu. Kalau kita nggak bersyukur, artinya kita menginjakkan kaki kita pada wilayah kekufuran. Nah, tentu saja bukan kufur akidah ya, tapi kufur nikmat dalam hidup ini. Lah, kalau kita melepaskan diri kita dari wilayah kekufuran, berusaha untuk bersyukur, melihat rezeki Allah, nah itu artinya kita berada di wilayah kesyukuran. Imma syakiran wa imma kafuro. Itu ya. Jadi yang di tengah-tengah ini nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena hidup ini isinya nikmat semua. Kalau kita tidak syukuri berarti kita kufur, gitu saja. Ya, gampang sekali. Nah, itulah yang kemudian membuat kita, Bapak Ibu, akhirnya ya pontang-panting. Ya, kenapa begitu? Nah, ini ayatnya sekarang kita buka. Pelan-pelan kita masuk ya. Tentu kita sering mendengar ayat ini ya. Quran surat ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, ini rumusnya. Sayangnya ayat ini Bapak Ibu sering hanya dibaca potongannya saja. Sehingga kita misleading. Misleading itu kalimat yang tepat. Misleading ya, terhadap ayat ini. Itu ya. Mohon dibacakan lagi Bu Vivi ayat ke-14. Ayat ke-7 dari surat ke-14 Bu. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya. Jadi ini rumus lah. Cuma dibacanya seringnya, mohon maaf ya, saya juga dari kecil dengarnya tuh potongannya saja Bapak Ibu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min azabil syadid. Karena terpotong, maka konteksnya tuh hilang Bapak Ibu. Kalau kamu bersyukur, saya tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih ya. Ingat ya, betul. Ayat ini betul. Tapi karena tidak dijelaskan konteksnya, seolah-olah, oh kalau punya mobil, bersyukur nanti ditambah mobil jadi dua. Nah, gitu. Nah, kalau punya rumah, bersyukur nanti ditambah rumahnya jadi dua. Gitu. Padahal maksud dari ayat ini amat mendalam, amat betul-betul luar biasa. Konteksnya sama sekali berbeda dari yang selama ini, setidaknya saya ya, dari yang selama ini saya pikirkan. Ini sama sekali bukan materi, Bapak Ibu. Ya, materi kan? Ya, coret materi. Bukan materi. Syukur itu. Loh kok bisa gitu, Ustaz? Karena ayat ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana kalimat pada ayat ke-7 ini wa izta'azzana rabbukum di awal ya, di saya garis bawahi, wa izta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, pengumuman ini dilakukan oleh siapa? Kapan terjadinya pengumuman ini? Itu konteksnya tuh nggak bisa lepas tuh di situ ya. Nah, mohon kita tolong bantuan Bu Vivi lagi untuk membacakan ayat ke-6-nya Bu, sebelumnya Bu, silakan. Maaf masih di mute Bu, masih termute kayaknya. Ya. Surat Ibrahim ayat ke-6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Yeah. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, ini konteksnya nggak bisa lepas ini Ibu-ibu, Bapak-bapak. Yaitu apa? Yang mengatakan ini khitab ya, khotibnya ya, yang mengatakan ini wa izta'azzana rabbukum ini. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu Nabi Musa. Di mana beliau mengatakan, nah itu tadi konteksnya ayat ke-6 ya Bapak Ibu ya.
wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Baru dilanjutkan ayat ketujuhnya, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Maka itu pada ayat ke-8-nya masih juga tentang Nabi Musa yang berbicara. Ya, mohon bantuan lagi Bu Pipi, ayat ke-8-nya Bu. Silakan Bu. Surat Ibrahim ayat Masih ke-8. ke-8 ya. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya. Jadi masih konteks yang sama, yaitu Nabi Musa yang berkata. Nah, jadi penting untuk kita memahami konteksnya agar kita tahu ternyata rumus rezeki la in syakartum la azidannakum itu wala in kafartum min azabil syadid ini tidak bisa diaplikasikan semau-maunya pemahaman kita, nggak bisa. Misleading nanti jadinya. Keliru nanti jadinya Ibu. Nah, gitu keliru. Ya kita buka konteksnya ya. Konteksnya ini Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Di mana Nabi Musa berkata itu sedang saat apa gitu ya. Nah, kita buka surat ke-5, surat Al-An'am ya, ayat yang ke-26. Silahkan bantuan Bu Vivi lagi bacakan. Baik. Surat Al-Maidah ayat ke-26. Ya. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Iya, jadi kalimatnya tadi pada ayat ke-6 di surat ke-14 tadi, wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum, seterusnya ya. Jadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel diperintah untuk masuk ke negeri Palestina, ketika itu Baitul Maqdis, mereka nggak mau masuk. Nah, kenapa mereka takut? Nah, ini nanti silakan ibu-ibu kalau mau lebih jelas membuka dari ayat ke-20 sampai ke ayat 26 ini ya. Karena mereka tidak mau masuk ke situ, takut ya, karena ada penguasa yang di situ. Akhirnya mereka terhukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tersesat di padang pasir namanya Padang Tih. Di sini ada ya Padang Tih selama 40 tahun. Ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, 40 tahun. Yatihuna fil ard. Yatih ini tuh maksudnya padang tih. Nama padang pasirnya ya, padang tih. Yatihuna fil ard, tersesat di padang pasir itu selama 40 tahun. Bapak Ibu. Nah, di dalam ketersesatan 40 tahun itulah kemudian Nabi Musa mengumumkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala setelah Bani Israel ini menyerah. Menyerah tuh kira-kira sudah kami nggak sanggup lagi. Wong 40 tahun Bapak Ibu, jalan di padang pasir cari jalan keluar nggak ketemu. Ini dalam riwayat ini nanti kalau kita membuka kitab-kitab klasik seperti Al-Bidayah wan Nihayah itu ya, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cuplikan dari tafsir beliau, kita akan dapati itu bahwa yang masuk ke padang tih itu semuanya akan wafat. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa wafat setelah 1 atau 2 tahun setelah keluar dari padang tih ini. Nah, jadi generasi Bani Israel yang lama itu meninggal semua. Nah, cuma anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu yang berhasil keluar dari padang pasir tandus 40 tahun ini. Nah, mereka berhasil keluar itu Bapak Ibu setelah menyerah mereka, kemudian minta kepada Nabi Musa, tolong solusinya gimana ini? Sudah nggak bisa lagi kami. Konon itu terjadi di tahun ke-37, atau sebagian mengatakan 36, atau ada yang mengatakan 38. Ya, jadi 2 tahun terakhir itu mereka mendapatkan solusi untuk mencari jalan keluar. 3 solusi yang kemudian Allah berikan kepada mereka setelah mereka bersyukur. Itu ya, jadi kembali sebentar ya ke ayat ke-7 tadi. Ini Bapak Ibu, ini adalah rumus yang disampaikan Nabi Musa. Kira-kira kalau kalimat bahasa kita ya, kalau kalian mau keluar dari padang pasir ini, kalian harus bersyukur. Nah, itu.
Wa ista'adzana rabbukum, ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan satu rumus bagi kalian, yaitu la in syakartum la azidannakum, ada lam taukid di kedua kata ini. La in syakartum, kemudian la azidannakum, sama-sama lam taukid. Tidak demikian pada kalimat kufur. Kalimat kufur wala in kafartum, tapi tidak ada lam taukid di inna azabila syadidnya. Ini rumus yang disampaikan Nabi Musa kepada Bani Israel yang tersesat 40 tahun itu. Akhirnya mereka bisa bersyukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Allah beri 3 solusi. Solusi pertama, wazalalna alaihimul ghamama wa anzal, Allah berikan kepada mereka itu awan yang menaungi mereka. Coba kita bacakan terjemahnya saja. Mohon bantuan Bu Vivi lagi, yaitu ayat yang ke surat ke-7 ya, surat Al-A'raf, kita ambil saja. Ini banyak yang menjelaskan tentang Nabi Musa dan Bani Israel ini. Kita ambil saja surat Al-A'raf, yaitu ayat yang ke sebentar. Nah, ini dia. Ayat yang ke 160, Bu. Silakan, bantuan Ibu. Baik, surat Al-A'raf ayat 160. Ya. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Ya. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ya. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Ya. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini 3 solusi diberikan oleh Allah. Ini di tengah padang pasir nih Bapak Ibu. Ya, di 2 tahun terakhir, atau sebagian mengatakan 3 tahun terakhir ya. Yaitu apa? Yang pertama, setiap kali Nabi Musa pukul tongkatnya itu ke batu, maka memancar 12 mata air. Tadinya sudah kekeringan, tidak ada minum dan lain sebagainya ya. Sudah luar biasa penderitaan mereka, kemudian Allah berikan solusi 3. Yang pertama 12 mata air. Yang kedua, wazalalna alaihimul ghamam. Mereka dinaungi oleh awan. Kemanapun mereka pergi mencari jalan keluar 2 tahun terakhir itu. Jadi mereka tidak panas lagi. Yang ketiga, yaitu makanan yang langsung Allah berikan dari langit, namanya adalah manna dan salwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, message-nya untuk kita, ya, makanya ini harus dikupas agar tidak misleading ya, yaitu solusi itu, 3 solusi ini, ya bentuknya materi tentu saja, diberikan Allah kepada Bani Israel setelah mereka bersyukur. Tapi yang perlu kita garis bawahi, mereka kok bisa bersyukur di tengah padang pasir, mereka sudah berjalan kurang lebih 36 tahun, sebagian mengatakan 38 tahun. Kalau kita renungi baik-baik, apanya yang mau disyukuri? Kalau tersesat di padang pasir 36 tahun nih, 38 tahun tersesat di padang pasir. Apanya yang mau disyukuri? Jadi pemahaman saya setidaknya selama ini bahwa bersyukur itu dapat dulu mobilnya, syukuri, dapat tambahan mobil. Itu keliru ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan gitu. Konsepnya tuh nggak gitu. Jadi maka itu orang yang mohon maaf ya, disuruh bersyukur, kamu bersyukur biar hidupmu tuh enak. Wah, apanya yang mau disyukuri? Makan aja susah lah itu. Apanya yang mau disyukuri? Kalau orang-orang ya enak, punya mobil, saya nggak punya. Lah gitu. Nah, itu konsep yang keliru dari lain syakartum la azidannakum, dan ini bahaya sekali Bapak Ibu. Bahaya sekali. Membuat orang itu semakin suuzon kepada Allah dan makin larut dia dalam keterpurukannya. Gitu. Ya, jadi harus dibedah, harus dibuka dan dijelaskan kepada masyarakat kaum muslimin bahwa yang dimaksud lain syakartum itu bukan materi. Nah, itu. Karena kalau materi apa yang mau disyukuri Bani Israel nih? 40 tahun di padang pasir. Ya, kalau ada yang bawa air pasti sudah habis loh 40 tahun. Kalau ada yang bawa makan ya pasti sudah habis 40 tahun itu.
Tapi oleh Nabi Musa dari Allah tentu saja ya diumumkan bahwa kalau kalian mau keluar dari situasi ini, solusinya adalah bersyukur. Nah, jadi syukur itu ternyata bukan saja untuk materi. Nah, dari sini Bapak Ibu kita memahami satu konsep yang di awal tadi saya sampaikan, banyak kita itu nggak lihat rupanya ini tuh rezeki toh. Rupanya rezeki itu bukan saja materi toh. Sehingga kita terjerumus menjadi kufur nikmat. Nah, buktinya Bani Israel ini. Bapak Ibu. Ya, bukan materi yang disyukuri itu. Bukan materi yang disyukuri. Oke. Apa saja rezeki itu? Nah, kita masuk ke dalamnya sekarang ya. Kita menyelami hakikatnya supaya berikutnya kita sadar, oh ini rezeki, oh itu rezeki, oh bentuk rezeki ini, bentuk rezeki itu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang syukur, nikmat. Ya. Oke, nah ini saya tampilkan di layar Bapak Ibu satu kutipan dari kitab Lisanul Arab. Kitab Lisanul Arab itu adalah rujukan utama ya bagi bagi kita kalau ingin mencari ilmu atau mencari definisi dari satu kata di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, makna dari kata itu adalah biasanya akan kita dapati di dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ini satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, ya, Syekh Ibnu Manzur, dan beliau itu menulis kitab Lisanul Arab ini berdasarkan beberapa kitab lainnya yang beliau kumpulkan. Ya. Ya, secara sederhana di situ Bapak Ibu bisa saksikan, bisa lihat walaupun nggak terlalu jelas ya, ini HP-nya kurang milenial, makanya tampilannya begitu. Itu ada kalimat rizkun ya. Apa itu rizkun? Nah, itu ya. Pertama definisinya dulu ya, sebelum definisi. Apa itu definisi rezeki? Kalimatnya begini. Jadi saya garis bawahi ya. Min fadlillahi ta'ala li'annahu rizqul khalqu ya, rizqul khalqu ajma'in. Yaitu min sifatillahi ta'ala, dari bagian dari sifat Allah, yaitu Allah memberi, kalimat rezeki itu memberi kepada makhluk semuanya. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa rizkun itu adalah segala sesuatu pemberian Allah, itu rezeki. Bapak Ibu ya, definisinya ya, pemberian Allah, rezeki semuanya. Nah, sekarang bentuknya apa saja? Nah, rezeki itu langsung di sini ada dua. Ya, kalimatnya di sini, nih saya garis bawahi aja langsung. Ini nau'uha, nau'an. Ya. Jadi rezeki itu ada dua bentuknya. Nau'ani, nau'ani itu artinya dua bentuk. Ya. Yang pertama zahirah, bentuk zahir rezeki, yaitu li abdan kal aqwat, yaitu kepada yang bisa dirasakan oleh badan ya, seperti kekuatan, kesehatan, kemudian juga materi umpamanya. Jadi kalau umpamanya ya orang punya rezeki mobil yang bagus ya, dia bisa berjalan tidak capek dianya, kemudian ada pendinginnya ya, joknya nyaman. Nah, itu kan dirasakan oleh badan ya, lil abdan. Ya, seperti kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang kedua wabatinah. Nah, ini dia. Dan batin Bapak Ibu. Lil qulubi wan nufus. Ya, yang bisa dirasakan oleh hati dan jiwa ya. Kal ma'arif wal ulum, seperti ma'rifat ya, mengenal Allah, ilmu dari Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dua definisi rezeki itu adalah segala pemberian Allah, dan bentuk pemberian Allah itu dua Bapak Ibu. Maka itu ya dari sini kalau kita selami Al-Qur'an, kita inventaris semua kata-kata rezeki ya, kata-kata rezeki, rizqan ini ya, maka kita akan dapati 123 kali kata-kata rezeki itu Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Nah, untuk kita tahu menyelami maknanya tadi ya. Jadi dua definisinya rezeki itu, yaitu bentuk zahir dan bentuk batin. Dari 123 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tadi kita bacakan la in syakartum la azidannakum itu, yaitu bentuk yang zahir, yang batin. Nah, bukan materi bentuknya, yang batin justru.
Nah, 123 kata-kata rezeki yang menunjukkan zahir atau materi itu tidak spesifik. Tidak spesifik seperti misalkan apa ya, rumah apa, tidak gitu. Hanya kulu washrabu min rizqillah wala ta'sa fil ardi mufsidin misalkan. Kulu washrabu min thayyibat dan lain sebagainya. Makan minum itu aja. Ya. Tidak spesifik apa-apa gitu, nggak spesifik. Nah, jadi umum sekali untuk rezeki yang sifatnya zahir atau materi. Justru yang amat spesifik dirinci betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang sifatnya batin atau non materi. Artinya seperti Bani Israel tadi, saya tuh merasa ternyata saya banyak kufur dalam rezeki batin ini Bapak Ibu. Gitu. Karena saya nggak tahu, oh rupanya ini rezeki toh. Nah, jadi rezeki itu seperti Bapak Ibu ingat kita kalau kecil dulu main jungkat jangkit itu loh. Jungkat jangkit gitu ya, yang gitu tuh. Kalau sininya berat, pasti sininya ke atas. Kalau sininya ringan, pasti sininya naik gitu ya, seperti timbangan lah gitu ya. Nah, mestinya yang pas itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Maka itu orang tadi, mohon maaf ya, banyak jamaah curhat saya. Kenapa ya Ustadz? Kok sakit saya kok gini sekali? Kesana nggak bisa sembuh, kesini nggak bisa sembuh, kesana nggak kesana. Nah, begitu dilihat, dicek, oh ada rezeki yang si ibu itu kufuri. Kufur tanpa sengaja, nggak sadar beliau juga. Kenapa? Ya nggak tahu. Oh ini rezeki toh. Nah itu ya. Sebaliknya di tempat yang lain ada yang masalah finansial, ya ditipu orang begini begitu, hancur bisnisnya, wah, luar biasa, menyedihkan, menyakitkan sekali. Ya. Kenapa ya Ustadz? Padahal saya sodakoh kok nggak berhenti berhenti terus saya tuh kemana-mana. Kenapa begini ya? Wah itu. Begitu dicek-cek, dilihat-lihat, rupanya ada di antara definisi rezeki yang batin ini yang terlewatkan, bahkan attitude-nya, ya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, mengkufuri. Nah itu. Oke. Sekarang kita masuk ya untuk kita memahami apa saja bentuk rezeki yang batin atau yang non materi tadi, agar kita tidak kufur lagi Ibu Bapak ya. Nanti dengan tidak kufurnya kita, maka insya Allah rezeki-rezeki yang sifatnya zohir pun akan insya Allah lancar, mudah Allah berikan kepada kita. Oke, yang pertama apa Ibu? Jadi kalau kita teliti semua kata-kata rezeki di dalam Al-Quran tadi 123 kali disebut, nah kita akan temukan yang non materi justru yang Allah rinci dengan seksama, ya. Dan Allah tetapkan attitude kita tuh harus gimana ya dalam rezeki ini. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 254, satu ayat sebelum ayat kursi di awal juz yang ketiga. Silahkan mohon bantuan Bu Vivi lagi untuk membacakan terjemahnya. Silahkan Bu. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, mohon perhatian baik-baik Ibu-ibu ya. Saya juga dulu waktu menghafal ayat ini tuh lewat begitu saja. Karena saya tidak memahami hakikat rezekinya itu. Ya cuma ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum bai'un fi wala khullatun wala syafa'un ya ayyuhallazina ulang-ulang gitu aja. Padahal ini luar biasa Bapak Ibu. Wahai orang yang beriman, kata Allah, anfiku, infakkanlah. Nah, ini infakkanlah. Jadi infak itu ternyata bukan hanya uang, bukan hanya harta. Kata Allah mimma. Mimma ini diambil dari kata, ini mohon maaf ya saya agak pilek ini. Katanya cuma onta saja yang kalau ke Arab tidak flu. Mimma itu diambil dari kata min, dari. Dari apa-apa atau dari apapun yang Allah rezekikan kepada kalian, kepada engkau, kepada kamu. Apa yang Allah maksud di sini? Maka itu pada ayat berikutnya pada kalimat berikutnya, min qabli, sebelum ayatiya yaum, sebelum datang suatu hari. Pertama, la bai'un fi, kita tahu bai
Ya, jual beli itu ujungnya adalah laba, uang. Jadi betul uang adalah sesuatu yang bisa diinfakkan. Yang dimaksud rezeki tadi juga adalah uang. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada kemudian Allah katakan wala khullah. Khullah Bapak Ibu. Apa itu khullah? Khullah itu persahabatan. Nah, pertemanan. Wala syafa'ah, syafa'ah yang dimaksud bukan syafaat di hari kiamat ya tentu saja, karena di sini min qabli ayyatiya yaum ya, sebelum datangnya hari kiamat. Syafa'ah yang dimaksud adalah pertolongan teman atau kawan, Bapak Ibu. Jadi pertemanan, persahabatan dan pertolongan dari teman itu adalah rezeki. Pertemanan itu. Nah, maka itu tadi saya sampaikan ya, ada jamaah, Ustadz, kenapa ya kok saya sakit nggak sembuh-sembuh? Nah, begitu dicek, maaf ya Bu, langsung saya ngomong aja, Bu, maaf ya. Apakah ada, ya, mungkin di masa lalu, di masa muda, apakah ada persoalan Ibu dengan sahabat, dengan kawan, dengan teman? Nah, oh iya Ustadz, saya begini. Ini. Kenapa? Karena sahabat itu rezeki. Jadi kalau attitude kita terhadap rezeki persahabatan ini tidak kita jaga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya wajar, ya mohon maaf ya, ini kita frankly speaking aja. Wajar kalau kemudian dibentuk rezeki yang lain itu kita pontang-panting. Gitu. Nah kita cari kemana-mana, cari ke sini, cari, sampai akhirnya ya jadi suudzon kepada Allah. Padahal kitanya sendiri tidak menjaga rezeki bentuk pertemanan ini, khullah ini. Ya. Tentu saja bukan tidak semua teman, tentu saja ibu-ibu ya bapak ya, teman-teman yang baik, persahabatan yang baik yang membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah itu. Jadi kalau kita punya persoalan dengan sahabat kita di masa lalu, dengan kawan-kawan kita di masa lalu, sudahlah, mari kita perbaiki. Maka itu Bapak Ibu coba kita perhatikan ya. Salah satu pesan Rasulullah dalam beberapa hadis beliau yang sahih itu, cara kita sebagai anak ini berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Gitu. Kalau orang tua kita sudah wafat, sudah almarhum, sudah almarhumah, gimana cara kita berbakti kepada beliau? Masih bisa. Caranya adalah pertama, menjaga hubungan dengan adik atau kakak beliau, ya, Pak D kita, Pak Le kita kalau masih hidup, Bu D kita, Bule kita, dan yang kedua, menjaga hubungan silaturahim beliau kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya beliau. Kita kunjungi temannya bapak tuh. Kita kunjungi temannya ibu kita kalau sudah wafat beliaunya itu. Kenapa? Karena pertemanan itu adalah rezeki. Itu dijaga pertemanannya walaupun beliaunya sudah wafat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama pertemanan itu adalah rezeki. Jadi menjaganya berarti kita menjaga bentuk rezeki kita di bentuk yang lain, bentuk-bentuk yang zohir yang justru kita membutuhkan, sangat membutuhkan. Oke, itu yang pertama. Teman dan pertolongan teman adalah rezeki. Yang kedua, Bapak Ibu, Quran surat ke-5, surat ke-6 Al-An'am ayat yang ke-140. Nah, mohon bantuan Bu Vivi lagi mau dibacakan, silakan Bu. Baik, surat Al-An'am ayat 140. Iya. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Nah, ya, ini ada kalimat rezeki di situ. Wa harramu ma razaqahumullah. Ini khitabnya atau ayat ini menjelaskan orang-orang terdahulu, ya, zaman jahiliyah. Jadi mereka itu qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Tanpa ilmu, tanpa adanya petunjuk, mereka mengharamkan anak perempuan mereka. Jadi kalau anak lahir perempuan, malu mereka. Nah, akhirnya mereka bunuh itu. Nah, kalimat Allah wa harramu ma razaqahumullah menunjukkan bahwa apa yang Allah berikan dalam bentuk anak ini adalah rezeki bagi kita. Jadi
anak adalah rezeki, Bapak Ibu. Ya, sudah titik, udah nggak ada koma, ini nggak bisa ini. Maka itu mohon maaf ya, attitude kita terhadap anak ini harus kita jaga. Attitude dalam arti itu mensyukuri, ya, nikmat anak itu mensyukuri, Bapak Ibu. Nah, ini lagi-lagi ini saya ceritakan tentang, mohon maaf ya, jamaah ini. Ada jamaah juga curhat, Ustadz sakitnya begini, sakitnya begitu. Oke, begitu dicek apa rupanya anak dan cucu juga ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kalau anak tentu saja artinya cucu juga, aulad ya. Nah, rupanya apa? Rupanya beliau itu secara ya mungkin karena khawatir kepada anaknya, kepada menantunya ya. Anak mantunya masih tinggal di rumah beliau ketika itu. Ya, baru anaknya baru 1 tahun, jadi beliau punya anak terus menikah ya, anaknya beliau yang laki-laki ini ya, menikah loh, terus kemudian punya anak nih, punya cucu, artinya beliau tuh cucunya belum 1 tahun, rupanya mantunya sudah hamil lagi. Nah, jadi ketika anaknya berangkat kerja, ya beliau ngomong kepada mantunya, kok bisa hamil lagi sih? Kok nggak dijaga sih kamu tuh? Ah, begini begitu. Nah, ya, Bapak Ibu. Jadi itu luar biasa, ya. Karena kalimat itu sampai sekarang ini dia sudah 9 tahun lebih, menantu tadi marah, ya, sakit hati rupanya mantunya itu, nggak mau ketemu mertuanya sampai sekarang, Bapak Ibu, ya, sampai sekarang. Tentu saja dua-duanya salah, tapi artinya apa? Kalau sudah Allah tetapkan anak itu ya rezeki sudah. Kalau kita mau mengajari menantu atau anak kita sebelumnya bisa. Tapi kalau sudah Allah tetapkan itu sudah rezeki. Nah, sudah rezeki. Begitu pula anak yang mohon maaf ya mungkin berkebutuhan khusus. Hati-hati tuh. Saya sering mendapati ya. Kalau orang punya anak berkebutuhan khusus terus malu, nah, nanti rezekinya di tempat yang lain itu susah. Sulit itu. Ada aja kejadiannya itu. Nah, tapi kalau punya anak, ya, mohon maaf mungkin berkebutuhan khusus, kemudian dia sayangi, ya, titipan Allah itu, dia berikan perhatian yang baik, yang sama, bahkan lebih daripada yang lainnya, dan yang harus juga dimiliki adalah bangga, ya, pemberian Allah, rezeki namanya itu. Sudah, kalau Allah beri ya sudah, itu bentuk rezeki kita. Kita ikhlas, kita bangga mendapatkan rezeki itu, juga hasilnya berbeda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi anak adalah rezeki, titik, gitu ya. Nah, terus tidak hanya anak-anak kandung, ya, anak didik juga rezeki, ya, dari kalimat Nabi SAW dalam hadis beliau menjelaskan bahwa izamatal insan, apabila seorang manusia meninggal, in qata'a amaluhu, terputus amalnya, illa min salasat, kecuali dari 3 hal, yaitu min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, dari ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan mereka, ya, manusia. Jadi dari keumuman kalimat manusia ini, ya, kita bisa tangkap maksud Rasulullah seolah-olah semua orang memiliki anak, ya. Jadi yang dimaksud bukan anak kandung tentu saja, karena ada orang yang wafat tanpa memiliki anak kandung. Nah, tapi semua anak di dalamnya termasuk, anak didik termasuk. Kalau kita memiliki anak buah dalam pekerjaan kita, staf kita termasuk dia, anak didik kita. Nah, kalau kita memiliki ponakan, termasuk itu anak juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Makanya saya perhatikan itu ya, perusahaan-perusahaan yang luar biasa berkembang barokah itu rata-rata sangat memperhatikan anak buahnya, karyawan-karyawannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan hanya perhatian-perhatian kecil, perhatian-perhatian yang besar luar biasa. Seperti diberangkatkan umroh atau dibelikan rumah dan lain, itu sampai kayak gitu, Bapak Ibu. Dan perusahaannya tuh luar biasa, Masya Allah. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi tetap bertahan. Ada rezeki yang luar biasa yang tidak pernah mereka perhitungkan. Nah, saya ketemu beberapa pengusaha itu cerita, wah, kenapa? Ya itu karena anak itu rezeki. Termasuk di dalamnya anak-anak buah gitu. Ya, karyawan-karyawan itu rezeki, Bapak Ibu. Ya, anak didik rezeki. Demikian pula anak sambung. Nah, itu hati-hati. Anak sambung itu juga rezeki, bukan hanya anak kandung. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW memiliki anak sambung, ya, anak tiri, itu ya, rezeki. Beliau mengakui itu sebagai anaknya.
Ya, ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah sudah memiliki anak. Jadi beliau punya anak tiri dan beliau katakan itu anak-anak beliau. Rasulullah SAW itu mengatakan. Jadi awas, hati-hati. Jadi ada orang begitu juga punya anak, ya, dia punya anak. Anaknya menikah dengan seorang duda misalkan atau seorang janda misalkan. Kebetulan sudah punya anak ini, duda ini atau janda ini. Anaknya yang lain menikah dengan perjaka atau gadis misalkan. Ya, dari kedua-duanya ada cucu. Yang satu cucu sambung, yang satu cucu kandung. Kalau dibedakan ini perlakuannya, nanti kita akan kesulitan dalam bentuk rezeki yang lain. Karena attitude kita terhadap anak atau cucu ini keliru, salah. Bentang-bentang anak sambung, bentang-bentang cucu sambung atau cucu tiri, beda dong perlakuannya, katanya begitu ya. Awas, Allah tidak membedakan itu. Ya namanya anak ya anak. Ya, akad pernikahan kan membuat kita menjadi haram atau halal terhadap beberapa hal yang diatur, termasuk dalamnya anak. Gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menikah, ya misalkan itu ya, saya juga mikir-mikir nih ya, merenung juga saya tuh. Nanti umpamanya ini anak saya menikah. Loh, kok dapatnya misalkan ya janda atau duda misalkan. Punya anak misalkan. Gitu ya. Berarti kan saya punya cucu sambung gitu. Bisa nggak saya tuh berlaku sama dengan cucu kandung? Nah, itu. Saya ngeri-ngeri juga nih. Ya, bisa nggak ya gitu. Karena itu attitude terhadap rezeki. Ya namanya anak ya rezeki. Mau kandung atau sambung itu rezeki. Buktinya Rasul kita kan Rasulullah SAW. Gitu Bapak Ibu. Ya. Maka itu sekali lagi dampaknya itu untuk rezeki kita yang lain. Nah, ketika kita kufur akan nikmat rezeki yang ini. Nah, jadi anak adalah rezeki, anak sambungkah, anak kandungkah, anak didikkah, semuanya adalah rezeki. Hati-hati kalau attitude kita tidak baik terhadap rezeki yang satu ini, maka dibentuk rezeki yang lain, kita akan pontang-panting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesulitan. Oke. Anak adalah rezeki. Nah, sekarang interaksi dengan anak dan cucu tadi ya, juga adalah rezeki Bapak Ibu. Nah, ini. Ya. Nah, ada dalilnya Quran surat ke-16 ya atau An-Nahl ayat ke-72. Mohon bantuan Bu Vivi lagi. Silahkan Bu. Surat An-Nahl ayat 72. Ya. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Ya. Serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, jadi Allah ja'ala lakum min anfusikum azwajan tadi ya, bagi ibu-ibu berarti suami, bagi laki-laki berarti istrinya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafazatan, dan menjadikan dari pernikahan mereka itu anak-anak cucu. Nah, anak dan cucu, banin, ya, banin itu anak cucu. Anak cucu atau cicit juga kalau kita masih hidup itu ya. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah berikan rezeki yang baik dari keberadaan anak dan cucu tadi. Maksudnya kembali khitabnya tadi kepada banin. Jadi apa yang dimaksud rezeki di sini? Yaitu interaksi dengan anak, dengan cucu. Itu adalah rezeki Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang tua suka keliru, suka salah. Saya juga dulu begitu. Ya, kadang-kadang orang tua suka berpikir, oh ini anak harus dididik dengan keras. Ya, harus marah-marah nih supaya dia kuat menghadapi dunia nanti. Itu ya. Tanpa sadar cara yang dipilih oleh orang tua itu menutup interaksinya dengan anaknya. Anak jadi malas untuk cerita sama dia. Anak nggak mau deket sama dia. Males saya cerita sama mama. Males saya cerita sama ibu. Males saya cerita sama bapak. Kenapa? Belum ngomong apa-apa udah disalahin. Kamu sih. Nah, mama udah bilang. Kamu kan sudah berkali-kali ibu bilang. Sudah berkali-kali mama bilang. Sudah berkali-kali bapak bilang. Begini-begitu lah. Akhirnya anak malas untuk berinteraksi sama orang tuanya. Akhirnya dia pilih interaksi sama teman-temannya, sama kawan-kawannya. Kalau teman-temannya bagus, ya bagus.
Kalau teman-temannya ngajak yang macam-macam, ya udah ikut dia akhirnya. Itu interaksi, itu rezeki Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mengubah diri kita ini, ya, mengubah diri kita karena mengikuti ayat-ayat Allah ini, petunjuk Allah ini, saya kepingin dekat sama anak saya, biar anak saya dekat sama saya. Menjadikan diri kita ini available. Tidak gampang menjudge, tidak gampang menuduh, tidak gampang memvonis, tidak gampang marah. Maka itu artinya kita mengikuti perintah Allah dan menjaga rezeki kita. Sehingga bentuk rezeki yang lain nanti mudah juga bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Hati-hati, jangan kita ikuti istilahnya tuh mau-maunya kita sendiri. Betul, niat kita baik, tapi niat saya baik, Ustadz. Supaya anak saya ini kuat menghadapi dunia nanti, begini-begini. Betul, betul. Tapi caranya kita juga harus mengikuti Quran. Nah, gitu Bapak Ibu. Rupanya jauh bedanya ya antara tegas dan keras. Itu jauh bedanya, Ibu-ibu. Ya, tegas itu nggak perlu keras. Ya, dan keras itu tidak berarti tegas. Gitu, ya. Coba perhatikan Rasulullah itu ya. Beliau itu kan kepada anaknya itu luar biasa. Dimanapun berjumpa Siti Fatimah itu dicium keningnya. Dicium telapak tangannya. Gitu. Dari kecil sampai dewasa itu beliau itu ya. Tapi juga tegas kepada anaknya, dididik dengan betul-betul. Dan tegas itu artinya contoh loh Bapak Ibu. Jangan lupa, tegas itu contoh. Kalau Anda sudah menetapkan sesuatu peraturan kepada anak-anak Anda, kalau Anda melanggar peraturan itu, Anda juga harus bilang, oh iya Bapak salah. Maaf ya. Kalau ada hukuman atau konsekuensi, si Bapak juga harus melakukan konsekuensi itu. Itu artinya tegas. Tegas. Maka itu Rasulullah mengatakan, ini Siti Fatimah binti Muhammad, kata beliau itu ya. Fatimah ini anak saya. Kalau dia mencuri, saya yang akan memotong tangannya sendiri dengan tangan saya sendiri. Tegas. Kenapa beliau berani mengatakan itu? Karena beliau sudah mencontohkan Bapak Ibu. Al-Amin beliau itu. Nah, gitu ya. Jadi tegas dan keras itu beda. Ya, keras itu akan membawa kita menutup pintu rezeki yang ini. Interaksi dengan anak-anak. Anak-anak malas jadi berinteraksi sama kita. Ya, kalau cucu sih mungkin beda ya. Biasanya kan bapak ibu yang sudah punya cucu mengerti nih. Biasanya kalau dengan cucu itu gampang interaksinya atau mudah gitu ya. Tapi kalau sama anak itu yang sulit. Ada loh Bapak Ibu ya, jamaah juga curhat ke saya. Punya anak 3 ya. Sudah sepuh nih ibu ini. Nangis, Masya Allah. Saya kasihan betul. Wajahnya tuh capek banget gitu ya. Ustadz katanya, saya nih mohon doakan saya cuma satu pingin saya sebelum saya wafat. Usia sudah 72 kalau salah ya. Satu saya pingin sebelum wafat ini Ustadz. Apa itu Bu? Saya kepingin saya meninggal, anak-anak saya sudah mau dekat lagi dengan bapaknya. Dengan suami saya. Loh kok bisa gitu Bu? Nah, suami saya Ustadz mendidik anak-anak itu keras sekali sejak dulu. Nah, kalau sekarang sudah tua-tua gini saya bilang udahlah Pak, kita yang ini ke anak mendekat, minta maaf atau apa. Suami pasti bilang itu mereka itu kan sekarang berhasil jadi ini jadi itu karena saya. Saya yang didik mereka, didikan yang keras itulah yang bikin mereka berhasil. Kalau bukan saya didik dengan keras begitu, nggak berhasil mereka itu. Nah, gitu. Akhirnya anaknya 3 nggak mau ngomong sama bapaknya. Kalau datang Lebaran, ya datang Lebaran ngomong sama ibunya, bercanda. Tapi kalau bapaknya nggak mau. Begitu pula anak-anaknya mereka, cucu-cucunya juga dididik begitu. Nggak mau ngomong sama bapaknya. Kalau bapaknya itu, nggak mau, nggak ada. Pokoknya kasar sekali kepada bapaknya itu. Nah, itu membuat hati si ibu ini tersayat-sayat. Nangisnya sedih sekali, Masya Allah. Saya baru lihat sedih begitu ya, sedih banget itu ibu-ibu, Masya Allah. Ya, itu. Mintanya beliau sebelum wafat, tolong doakan saya Ustaz, tolong doakan saya. Bapak Ibu. Jadi interaksi sama anak cucu itu rezeki besar itu. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus jaga attitude kita terhadap rezeki ini. Jangan sampai pikiran kita sendiri yang kita kedepankan tanpa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan manusia. Kita ini kan harus berubah dong sesuai dengan
tuntunan Allah. Kalau enggak berarti lebih hebat kita dong daripada Allah kan? Ya, lebih hebat pikiran kita sendiri daripada Al-Quran. Kalau gitu kan, artinya kita tidak tunduk kepada Allah. Ya, kalau begitu caranya kita. Oke, ya ini nomor 3. Udah jam 10 ya. Ya, nomor 3, interaksi dengan anak cucu adalah rezeki. Sekarang nomor 4. Nah, ini dia. Al-Quran adalah rezeki, Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus untuk Al-Quran ini ya, ini ada Allah menuntut. Nah, ini. Khusus untuk Al-Quran ini, Allah menuntut attitude atau apa istilahnya itu ya, attitude itu apa ya? Sikap. Sikap yang spesifik dari kita. Ada sikap yang spesifik yang Allah minta terhadap Al-Quran ini. Ya. Nah, bantu dibacakan lagi Bu Bibi. Ayat ke-10 surat ke-10 Yunus mulai dari ayat 57 58 sampai 59 Bu. Silakan. Surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Iya. Terus ayat ke-58, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya. Ayat 59, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Iya, terima kasih Bu Vivi. Jadi, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian pelajaran dari sisi Tuhan kalian. Maksudnya adalah Al-Qur'an, wa syifaa'un lima fis sudur, dan dia adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dadamu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan juga kasih sayang lil mu'minin, kepada orang yang beriman. Ya, kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah ini, fabizalika falyafrahu, ini dia. Untuk itu, untuk rezeki ini hendaknya kalian bergembira. Tadi kalimatnya Bu Vivi bacakan, bergembira Bapak Ibu. Jadi khusus untuk Al-Quran ya, sebagaimana juga tuntutan Allah terhadap attitude kepada kedua orang tua ya, kepada kedua orang tua tuh attitude-nya beda loh. Coba ini saya mempersandingkan supaya Bapak Ibu lebih paham ya, supaya kita lebih paham. Sekarang mohon bantuan Bu Vivi lagi untuk membacakan surat Al-An'am. Ini saya ingin menunjukkan kalau untuk orang tua tuh beda ya. Surat Al-An'am ya, ayat yang sebentar saya ini ya. 151 dari surat ke-6, surat Al-An'am Bu. Silakan Bu, mohon bacakan Bu. Surat Al-An'am ayat 151. Iya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Oke, sebentar ya Bu. Jadi ini akan membacakan apa-apa yang Allah haramkan ya, Bapak Ibu ya. Tapi nanti menariknya pada poin yang kedua ada satu kalimat yang menarik. Silakan Bu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Ya. Berbuat baik kepada ibu bapak. Nah. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Oke, cukup Bu. Jadi nanti lanjutannya silakan ibu-ibu baca ya. Bapak-bapak baca. Tapi menariknya adalah Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jangan katakanlah, ayo saya bacakan begitu ya, apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama, jangan mensekutukan Allah. Jadi kalimatnya jangan. Coba di poin kedua, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Makna dari adanya poin kedua ini di dalam apa yang Allah haramkan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua itu standar yang paling kecil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maksudnya kalau seorang anak berbuat baik saja kepada kedua orang tua, itu sudah tergelincir masuk ke dalam larangan Allah. Hati-hati. Misalkan begini. Maka itu dari sini para ulama itu mengatakan bahwa
kesimpulannya dari ayat ini nih, kesimpulannya bahwa kalau seorang anak hanya mendoakan orang tuanya saja, nah, itu dia termasuk anak yang tidak berbakti itu. Oh, orang tua sudah saya doakan kok. Karena mendoakan orang tua itu bukan, itu adalah kewajiban gitu. Nah, tapi kalau kita santuni, beri, kemudian datang gitu, itu baru Bapak Ibu. Itu maksudnya Allah menuntut standar berbeda untuk satu hal khusus. Itu tadi ya. Ini saya ingin menyampaikan supaya kita paham ya, supaya kita jelas. Nah, untuk rezeki ya, poin-poin rezeki banyak ya. Di total ada 8 ini yang non materi. Khusus untuk Al-Qur'an sama seperti kedua orang tua tadi, Allah tuntut attitude, akhlak tertentu dari kita. Apa dia? Falyafrahu, alias bergembira Bapak Ibu terhadap Al-Qur'an itu. Nah, gembira. Ini kalimat yang sama ya, atau maksudnya sama maksud saya. Ini maksudnya sama seperti surat Ad-Duha itu Bapak Ibu. Ya. Wadduha walaili idza saja wa dzakara rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'aghna fa'amal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah sebut-sebutlah. Yang disebut-sebut itu bukan nikmat materi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesuai dengan konteks dari ayat dari surat Ad-Duha itu, tidak turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi murung, maka Rasulullah menjadi mikirin, ya. Maka turun kalimat wadduha walaili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak marah kepada engkau karena Rasulullah berpikir kok tidak turun lagi ayat kepada beliau. Maka yang dimaksud wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits tadi adalah Al-Qur'an. Nah, jadi terhadap nikmat yang Allah berikan itu yaitu Al-Qur'an, maka sebut-sebutlah. Sebut terhadap diri kita sendiri, kita ulang-ulang pelajarannya, sebut kepada orang lain, kita sampaikan. Binikmati rabbika fahaddits gitu ya. Bukan nikmat yang sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Kalau sesuai dengan pemahaman kita sendiri bisa dianggap, bisa jadi sombong kita. Umpamanya, saya punya rumah baru, umpamanya gitu ya. Saya bilang-bilang sama Bu Husnul, Bu Husnul, saya rumah baru loh, Bu Husnul. Bu Husnul, saya rumah baru loh, Bu Husnul. Maaf ya Bu Husnul, ini hanya tahadus binikmatillah. Ini hanya menyebut nikmat Allah. Loh, ini sombong namanya. Akhirnya ujung-ujungnya. Nikmat yang dimaksud itu adalah Al-Quran, rezeki Al-Quran. Sebut-sebut kepada diri kita, di dalam diri kita sendiri. Dan juga kita sebutkan atau kita sampaikan kepada orang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, bentuk rezeki Al-Quran ini. Yafroh, bergembira terhadap Al-Quran itu. Ya, mestinya kalau ada pengajian itu kita gembira. Wah, ada pengajian. Oh, asik. Alhamdulillah ada pengajian. Wah, gembira. Faliyafroh gitu. Nah, dengan begitu nanti rezeki kita juga akan baik, Bapak Ibu. Ini saya perhatikan ini orang seperti itu, Bu. Bapak Ibu. Itu walaupun, mohon maaf ya, ada orang-orang yang saya yakin dia nggak terlalu soleh itu. Kok yakin Ustadz? Maksud saya melihat gitu ya, saya melihat dan memperhatikan ini orang biasa-biasa saja gitu ya, biasa-biasa aja. Nah, dia punya uang banyak, wah, tapi uangnya ini oleh dia dibuat ada satu orang di Tangerang itu pensiunan polisi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jenderal juga lah, pensiunan jenderal. Kemudian dia buat bangunan 3 tingkat, wah, berkamar-kamar gitu ya, banyak kamarnya itu ada berapa banyak lah gitu ya. Cita-cita dia tuh mau dijadikan kontrakan. Wah, nanti buat kontrakan sekian puluh kamar, wah sudah enak deh. Wah, tahu-tahu dia dengar pengajian tentang Al-Quran. Ya, bagaimana kalau kita pengen rezeki kita itu lancar ya, jaga nikmat Al-Quran ini. Nah, akhirnya banting setir dia. Tadinya untuk kontrakan, akhirnya dia jadikan pesantren Al-Quran. Gratis. Siapa yang mau masuk, dia biayai. Makannya dia biayai, tinggal di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, betul terbukti itu. Akhirnya teman-temannya sakit ini, sakit anu, sakit ini. Beliaunya sehat. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, jadi bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran itu begitu. Nah, terhadap Al-Quran. Dan itu saya saksikan betul-betul. Orang
kalau terhadap Al-Quran itu bergembira, ya, terhadap Al-Quran itu bergembira, itu luar biasa, Bapak Ibu. Oke ya, Al-Qurannya rezeki. Maka itu bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, interaksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, walaupun kita mungkin tidak mengerti, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, maaf, yang kelima, Bapak Ibu, tadi anak adalah rezeki. Interaksi dengan anak adalah rezeki. Sekarang Al-Quran adalah rezeki, serta pengajaran Al-Quran adalah rezeki. Bahkan ini adalah rezeki yang terbaik. Pengajaran Al-Quran ini rezeki yang terbaik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya kita bacakan Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman, ayat ke-1 dan ayat keduanya. Bu Vivi, silahkan. Masih di mute kayaknya, Bu. Ya, silakan, Bu. Ayat 1 dan 2. Allah yang Maha Pengasih, kedua yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, baru yang ketiga, Bu, satu lagi. Dia menciptakan manusia. Aha. Jadi Bapak Ibu, surat Ar-Rahman itu isinya semua nikmat yang Allah rinci ya kepada kita tuh. Dari nikmat hidupnya kita, ya, khalaqal insan, alamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban, wa najmu wasyajaru yasjudan, wa sama'u rafa'ahu wa wada'al mizan, dan seterusnya. Diciptakan manusia, matahari dan bulan yang berjalan sesuai dengan orbitnya, edarnya, akhirnya memberikan siang dan malam bagi kehidupan kita, sampai kepada surga yang sudah Allah tetapkan, Allah siapkan bagi kehidupan kita. Semuanya adalah nikmat bagi kehidupan kita setelah ini, ya. Semuanya nikmat dalam surat Ar-Rahman itu. Maka itu ada 31 kali ayat terulang di situ, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Saking banyaknya ya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, nikmat pertama yang paling utama sebelum nikmat yang lain, bahkan sebelum nikmat diciptakan kita manusia, tadi ayat ketiga dibacakan Bu Vivi, yaitu khalaqal insan, ya. Jadi diciptakan kita itu manusia itu ayat ketiga. Nikmat yang lebih utama dari diciptakan manusia, yaitu bersanding langsung dengan kata-kata Ar-Rahman, nama Allah, Sang Maha Pengasih atau Sang Maha Pemberi, Ar-Rahman, yaitu Allamal Quran. Baru kemudian Khalaqal Insan, baru kemudian Allamahul Bayan, baru kemudian Asyamsu wal Qamaru bihusban, dan lain sebagainya. Itu belakangan semuanya tuh Bapak Ibu. Yang pertama sekali diajarkan Quran, Allamal Quran. Itu. Nah, maksudnya apa? Allah ingin bilang sama kita bahwa hidup kita ini nggak ada gunanya. Khalaqal insan tadi kan nomor 3 ya, belakangan. Hidup kita ini nggak ada gunanya kalau kita tidak belajar Al-Quran, Bapak Ibu. Karena itu nikmat pertama Ar-Rahman, baru Ar-Rahman alam Al-Quran, baru Khalaqal insan, alamul bayan, dan lain sebagainya. Nah, jadi penting sekali belajar, diajari Quran itu penting sekali. Diajari Quran itu, dapat pengajaran Quran itu rezeki besar, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kita bayar dengan uang itu, rezeki diajarkan Quran itu, Bapak Ibu. Karena dari semua rezeki ini Allah yang langsung mengambil asmanya Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi sebetulnya kalau ada pengajaran Al-Quran yang kita dapat, yang kita terima, para pengajar, para ustadz, para guru itu hanya menyampaikan saja. Kalau ada yang masuk ke dalam hati kita, itu artinya Allah yang mengajarkan kita. Ar-Rahman yang mengajarkan kita. Allamal Quran. Bapak Ibu. Itu ya. Nah, makanya saya sih sekarang kalau ada jamaah-jamaah tanya gitu soal kesehatannya, soal ininya, saya langsung aja. Kalau udah deket, udah enak ngomongnya ya. Ya, langsung saya tanya, Pak, maaf ya, Bapak punya cucu, punya Ustadz. Nah, cucu Bapak ngaji di TPA? Iya, Ustadz, dekat rumah. Berapa Bapak bayar guru ngaji TPA itu? Ya, gitu. Langsung aja. Berapa Bapak bayar guru ngaji TPA? Ya paling 100.000, Ustadz. Nah, itu dia. Kalau bayar guru ngaji TPA, kalau bisa gratis ya gratis gitu carinya gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi kalau guru kursus umpamanya, kursus matematika, kursus fisika gitu ya. Kalau ada 2 perbandingan, ada satu yang murah, satu yang mahal, mesti cari yang mahal. Kenapa? Kalau mahal pasti bagus ya gitu ya. Jangan sayang duit untuk pendidikan anak, katanya begitu.
Ya, tapi kalau pendidikan Quran kalau bisa gratis gratis. Nah, gitu ya. Itu attitude Bapak Ibu. Attitude kita tuh terhadap rezeki ini. Jadi kalau attitude kita terhadap pengajaran Quran segitu rendahnya, ya wajar rezeki yang lain nanti kita pontang-panting susah gitu ya. Jadi sekali waktulah kita memberikan penghargaan bukan untuk orangnya, tapi untuk pengajarannya yang kita dapatkan ya, pengajaran Quran itu. Dan itu tidak akan membuat kita miskin, justru membuat rezeki kita bentuk zohir, bentuk finansial, kesehatan itu insya Allah akan lancar Bapak Ibu. Saya banyak betul menyaksikan orang seperti ini. Kalau sudah ada orang ya hidupnya biasa-biasa saja, nggak ada yang goyo begini gitu menuntut itu biasa-biasa, jalan seperti apa adanya. Tapi kalau terhadap pengajar Quran itu beliau luar biasa, ya luar biasa attitude-nya. Saya perhatikan hidupnya enak, sehat, rezekinya lancar, demikian pula anak-anaknya dekat, baik dan bahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebaliknya ada orang banyak duit, ya banyak uang, tapi dia mengukur segala sesuatu dengan uang. Ya, ada satu kalimat, alah Ustadz mah amplopnya dikasih yang tebel, nanti juga dia datang mau ngajar di sini, nah gitu ya. Atau sekali waktu bilang jamaah biar banyak kasih makan yang enak gitu ya. Mesti keluarkan uang baru bisa datangkan jamaah yang enak. Jadi segala sesuatu diukur pakai uang. Segala sesuatu karena dia orang yang berduit akhirnya melihatnya semuanya dari uang. Nah itu kan merendahkan itu apa ya? Merendahkan dengan sendirinya ya, seolah-olah para guru, para ustadz itu mencari uang gitu, sehingga kasih aja uang yang banyak nanti juga dia ini. Itu merendahkan, hati-hati. Orang seperti itu saya saksikan kehidupan rezekinya yang lain itu, wabil khusus soal kesehatan, soal keharmonisan keluarga, sulit, susah, Bapak Ibu. Benar-benar, demi Allah, susah. Beliau tuh nggak sadar bahwa rezeki ini, bahwa pengajaran Quran itu rezeki besar. Hati-hati attitude kita. Hati-hati benar-benar attitude itu terhadap hal yang seperti ini. Oke. Satu lagi ayatnya yaitu Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat yang ke-11. Monggo Bu Vivi silahkan dibacakan lagi. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ya. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Iya. Jadi kalimat ini luar biasa Ibu-ibu ya. Tadi dibacakan oleh Bu Vivi. Kita sering dengar pasti, apalagi bapak-bapak sering dengar kalau sholat Jumat dibacakan ya. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Cuma yang mungkin lupa, saya setidaknya ya, luput kita sadari bahwa Allah di situ menyebut wallahu khairur raziqin. Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi rezeki yang Allah berikan yang dimaksud di sini adalah berdirinya Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Maka itu kalimat tadi, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah masuk Islam padahal, ya, tapi mereka orang Yahudi, itu mereka tuh kalau dengar lagi Rasulullah lagi khutbah Jumat, lagi memberikan pengajaran Quran, begitu lihat perdagangan, mereka lari meninggalkan Rasulullah sendirian berdiri lagi memberikan pelajaran Quran. Kata Allah, "Qul ma indallah", apa yang di sisi Allah, maksudnya pengajaran Al-Quran tadi lebih baik daripada perniagaan dan perdagangan yang mereka kejar itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya rezeki yang Allah berikan yang terbaik ini adalah pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran, Bapak Ibu. Rezeki terbaik. Rezeki terbaik. Khairur razikin. Pemberi rezeki yang terbaik Allah. Ya. Nah, maksudnya rezeki pengajaran Quran yang dimaksudkan dalam surat ke-62 ayat yang ke-11 ini, Bapak Ibu. Oke. Masih lanjut ya. Kita tuntaskan sampai poin ke-8. Sekarang yang ke-6. Nah, kalau tadi pengajaran. Kalau tadi nomor 4 Al-Qur'annya ya. Sekarang nomor 5 pengajarannya. Pengajaran Quran itu berarti yang didapat oleh murid ya, oleh yang mendengarkan.
Lah sekarang untuk gurunya sendiri, nah, kalau Bapak Ibu mengajarkan Quran, baik itu yang sifatnya, mohon maaf ya, level misalkan mengajarkan huruf ya, atau alif ba ta gitu ya, atau mungkin apa istilah ikro ya, atau apapun itu, sampai mengajarkan kepada mungkin pemahamannya ya, isinya, itu betul-betul adalah rezeki Bapak Ibu. Dakwah itu rezeki. Nah, menyampaikan Quran itu rezeki. Ya, tadi saya katakan mulai dari level yang mungkin bawah sampai level yang sangat tinggi, sampai mungkin level aplikasi Al-Quran. Ya, aplikasi itu maksudnya penerapan Al-Quran dalam kehidupan kita, itu betul-betul rezeki. Ya, betul-betul rezeki Bapak Ibu. Nah, mohon bantuan lagi Bu Vivi, surat Al-Mu'minun ayat 71 dan 72. Silahkan Bu. Surat ke-23. Baik, surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ayat 72, atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rezeki yang terbaik. Baik, jadi Bapak Ibu, ya pada ayat ke-72-nya, amtas'aluhum kharjan. Kharjan itu upah, ya. Fakharaju rabbika khair. Upah dari sisi Tuhanmu itu lebih baik, wa huwa khairur razikin, lagi-lagi khairur razikin, dan Allah Maha adalah pemberi rezeki yang terbaik. Maksudnya pengajaran Al-Qur'an yang Rasulullah ajarkan kepada orang-orang. Demikian pula kita sebagai penerus ya, Rasulullah sudah wafat ya. Maka penerusnya adalah para ulama. Kita mendapatkan ilmu dari para ulama, kemudian kita sampaikan, Bapak Ibu. Kita dakwahkan, kita ajarkan, itu adalah rezeki. Ya, rezeki, Bapak Ibu. Maka itu kita bersemangat ya untuk memberikan pengajaran Al-Quran. Ya, itu attitude yang terbaik terhadap pengajaran Al-Quran ini. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kalau mungkin melihat kesehatan, waktu dan lain sebagainya, kita kita kelola dengan baik. Tapi kalau bisa semuanya, ya tidak berpandang itu dimanapun atau apapun ada apa upahnya atau tidak dimanapun, itu adalah rezeki bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Oke, nomor 6 ya, mengajarkan. Kalau tadi saya ulangi, Al-Qur'annya, pengajarannya, mengajarkannya, itu adalah rezeki. Saya cepat ya, sekarang nomor 7. Salat dan zikir adalah rezeki. Ini sering kita lalaikan. Tentunya bukan salat sembarang salat ya. Ada kalimat di sini nanti la'allaka tardha, salat yang membuat kita ridho. Ya, silakan bantuan Bu Vivi, mohon dibacakan lagi Bu. Ya, mengenai salat. Surat Toha, surat ke-20, Surat ayat 20, 130. ayat 130. Ya. 131 dan 132. Iya. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. 131. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Terima kasih Bu Vivi. Jadi fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih
wa atrafan nahar la'allaka tardha, agar engkau ridho. Tentu zikir atau sholat yang dimaksud bukan sembarang zikir, bukan sembarang sholat, tapi sholat dan zikir yang membuat kita ridho, tenang. Ya, tadi ya, membuat kita ridho terhadap ketetapan Allah. Ya, sholat yang begitu itu adalah rezeki. Sholat yang zikir yang begitu itu adalah rezeki, Bapak Ibu. Nah, jadi pada ayat 131-nya, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, dan janganlah pandangan matamu itu kamu tujukan kepada kenikmatan kehidupan dunia yang Allah berikan kepada sebagian orang yang mereka ridho dengan itu. Jadi ada orang-orang, Bapak Ibu, di dunia ini yang kalau naik mobil baru harga miliaran, gagah dia, merasa gagah, merasa tenang, merasa hebat, merasa ridho dia. Kata Allah, ridhomu jangan di situ, ridhomu di zikir, ridhomu di sholat. Boleh kamu punya semua itu, tapi jangan itu yang membuat kamu ridho. Gitu ya. Wa rizqu rabbika khair, tadi kalimatnya, rezeki dari Tuhanmu itu lebih baik, maksudnya zikir ini dan sholat, Bapak Ibu. Ya, itu ya, pada ayat 132-nya sholat ya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Nah, jadi sholat dan zikir yang membuat kita ridho alias tenang atau khusyuk ya. Oke, itu nomor 7 ya. Karena nomor 8 yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 37 dan 38. Silahkan Bu Vivi, mohon bantuannya dibacakan lagi. Baik, surat An-Nur ayat 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan telinga diguncang, yaitu hari kiamat. Iya. Ayat 38, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Iya. Kalimat ayat 38-nya, wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki ini, maksudnya rezeki pada ayat 37 itu tadi, yaitu orang-orang ya yang tidak terlalaikan, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, mendirikan salat dan membayarkan zakat. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka bisa tidak lalai ya? Dan ini bentuk rezeki. Kenapa begitu? Ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absaru, karena mereka memiliki rasa takut terhadap suatu hari ya. Pada hari itu tataqallabu fihil qulubu wal absar, berguncang ya, berguncang ya, hati dan penglihatan, yaitu maksudnya adalah hari kiamat, Bapak Ibu. Rasa takut itulah yang mendrive mereka. Rasa takut itulah yang membuat mereka selalu ingat kepada Allah. Rasa takut itulah yang membuat mereka mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan mengharapkan balasan hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki berupa rasa takut ini kepada orang tanpa logika manusia. Kadang-kadang kita lihat orang-orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang pekerjaannya itu sepele sekali. Umpamanya ada tukang becak ya. Di Brebes itu apa kalau nggak salah saya tuh ya. Viral itu di media sosial itu. Bapak Ibu, tukang becak dilihat oleh anak muda setiap hari kalau berhenti becak, kalau becaknya lagi nganggur, pasti ngaji, baca Quran gitu ya. Sama baca Quran gitu. Nah, diperhatikan oleh anak muda ini secara candid atau secara tidak diketahui, secara sembunyi-sembunyi divideokan. Kemudian kalau hari Jumat ternyata gratis dia tuh, Bapak itu. Pokoknya siapapun yang naik saya gratisin. Kenapa hari Jumat lah gitu. Akhirnya viral videonya, Bapak Ibu. Nah, didatengin suatu kali oleh kumpulan anak muda, sudah viral nih ya. Pak katanya, itu videonya ada di YouTube itu, Pak. Ini kami ada rezeki, mengumpulkan rezeki dari teman-teman.
untuk Bapak berangkat haji bersama istri. Waduh, beliaunya sujud syukur, nangis gitu ya. Terus dia bilang kalau nggak salah chat di dalam videonya itu, memang saya tuh cuma satu harapan saya bisa naik haji sama istri. Saya selalu berharap itu kepada Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini rasa takut kepada Allah itu Allah berikan tuh nggak mandang siapa-siapa, nggak mandang ini ustadz apa nggak ustadz, nggak gitu. Bisa jadi ustadz ilmunya banyak tapi nggak sama sekali nggak takut sama Allah gitu ya. Bisa jadi tadi tukang becak mungkin ilmunya nggak ada, beliau cuma baca-baca Quran, cuma rasa takutnya kepada Allah itulah yang mendrive-nya tuh. Apa Ibu? Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab, tanpa logika ini. Boleh jadi orang ilmunya tinggi, boleh jadi orang jabatannya tinggi, boleh jadi orang uangnya banyak, tapi nggak takut sama Allah. Sebaliknya tadi, bighairi hisab, dimanapun, siapapun dia, ya kalau Allah berikan rezeki berbentuk ini, kita bersyukur luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dirasa takut kepada Allah ini ya, mendrive ya, menjadikan kita itu, menjadikan seseorang itu betul-betul tidak terlalaikan dari apapun ya, kecuali berzikir kepada Allah ya. Jadi dalam kehidupan kita banyak kita saksikan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab, tanpa logika manusia. Baik Bapak Ibu, saya pikir ini saja, kita sisakan waktu, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Saya ulangi sebentar dari nomor 1 supaya lebih kita ingat lagi. Yang pertama tadi, pertemanan atau persahabatan adalah rezeki. Kalau kita punya teman, punya sahabat yang baik, kita jaga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pelihara, karena itu adalah bentuk rezeki kita. Yang kedua, anak adalah rezeki. Anak tiri, anak kandung, anak didik, ya, ponakan, semuanya adalah rezeki. Jadi kalau sudah Allah berikan rezeki kepada kita, sudah. Jangan ada kata-kata yang lain. Kalau perlu jangan ada kata-kata saya terlambat punya anaknya, jangan. Itu artinya kita memframing bahwa rezeki yang Allah berikan itu terlambat buat kita. Apalagi kalau anak kita dengar itu ya, kasihan itu. Ya, jadi seolah-olah beli anak itu produk terlambat, nanti tertanam luka di dalam hatinya itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kurang, tidak ada kata ini kata itu. Kalau anak sudah itu adalah rezeki. Ya, sehat atau tidak sehat, berkebutuhan khusus atau tidak, itu adalah rezeki. Yang ketiga, berinteraksi dengan anak cucu adalah rezeki. Mari kita mengubah diri kita agar kita adalah orang-orang tua yang available terhadap anak ya. Insya Allah rezeki kita akan lancar di tempat yang lain. Yang keempat, Al-Quran adalah rezeki. Ya, Al-Qur'annya ya. Jadi ayat-ayat di dalamnya itu adalah rezeki. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin bagus ya. Semakin banyak yang tertanam dalam diri kita Al-Qur'an itu, semakin bagus Bapak Ibu. Yang kelima, pengajaran Quran adalah rezeki. Seperti yang kita dapati, yang kita saksikan atau yang kita nikmati sekarang ini adalah rezeki, rezeki besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan di situ Allah katakan adalah rezeki yang terbaik. Artinya tidak ada gunanya hidup kita kalau kita tidak belajar Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran juga adalah rezeki, ya, dakwah ya dengan Al-Quran ini adalah rezeki. Ketujuh, sholat dan zikir adalah rezeki, sebagaimana tadi tidak ada gunanya hidup kita kalau kita tidak belajar Al-Quran, demikian pula tidak ada gunanya hidup kita kalau kita tidak sholat, Bapak Ibu. Quran surat ke-6 ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita itu belakangan itu. Bahkan amal-amal yang lain itu belakangan Bapak Ibu. Ya, wa nusuki. Tapi sholat yang nomor 1. Jadi inna sholati dulu, baru wa nusuki, baru wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itu ada syair atau ada nasyid di zaman lalu itu sangat bagus sekali. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, tak ada gunanya kalau gimana? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apalah gunanya. Lah itu ya, betul sekali. Karena tidak ada gunanya kita hidup 1000 tahun kalau kita tidak sholat, Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 8 adalah rasa takut kepada Allah, rezeki yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja untuk kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya, bagaimana
menambahnya dan bagaimana hubungan dia yang langsung antara rezeki yang sifatnya non materi kepada rezeki yang sifatnya materi. Mohon maaf apabila ada keliruan kesalahan, saya kembalikan kepada moderator Bu Susi tadi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Silakan. moderator diberikan kesempatan pertama. Ustadz, saya jadi ini luar biasanya gini ya, karena memang Ustadz pernah saya mengikuti kajian Ustadz di MMG juga tuh, bahwa memang dalam Al-Quran tuh kisah 70% kira-kira kisah, dan itu satu hal yang berulang dan kadang-kadang maknanya di setiap ulangan itu maknanya berbeda atau pesan yang tersampaikan berbeda. Di sini saya jadi tadi waktu Ustadz bicara mana dan salwa, saya jadi lihat catatan saya itu memang disebutkan juga di Al-Baqarah tuh Ustadz, di ayat 57 gitu. Jadi memang cerita itu bahwa ada Nabi Musa dan sebagainya itu yang Bani Israelnya itu disiksa, diberikan peringatan oleh Allah, itu tertuang juga di Al-Baqarah. Cuma pertanyaan saya di situ di ayat 57-nya 57 atau 58 itu Al-Baqarah itu dia 40 malam Ustadz. Sementara tadi kita dibaca di Al-A'raf itu 40 tahun Ustadz. Ya itu di mana itu ini ya. Nah, yang kedua Ustadz saya mau sampaikan juga. Jadi balik lagi apa yang sering Ustadz tularkan pemahamannya kepada kita. Intinya nih memang kayak tadi itu kan berbicara soal rezeki-rezeki, persahabatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita sering mengeluh gitu. Ini memang tetaplah ya kita coba tanamkan lagi. Saya nggak tahu, mungkin koreksi saya kalau saya salah pemahaman ya Ustaz. Bahwa kita tetap memang harus menjaga persepsi kita kepada Allah yang selalu positif. Dan kita memang harus yakin, seada-adanya yakin, semua yang terjadi di jagat raya ini termasuk kehidupan kita itu sunatullah, ketetapan Allah. Apakah pemahaman saya itu salah itu Ustadz? Mungkin kalau perlu dikoreksi atau mungkin bisa Ustadz bantu elaborasi lagi sedikit. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya Bu Susi. Terima kasih Bu Pak Indra. Jadi yang dimaksud di surat Al-Baqarah yaitu pada ayat ke-51 ya. Mungkin biar lebih jelas mau dibacakan terjemahnya lagi Bu Vivi, bantuan Bu Vivi. Al-Baqarah ayat 51. Semoga Bu, silakan. Ya. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Iya, jadi 40 malam di sini. Terima kasih Bu Vivi. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Jadi 40 malam itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa sendiri yang bertemu dengan bukan bertemu ya, yang berjalan ke suatu tempat yang Allah sebut mikot ya. Mikot itu tempat bertemu ya, tempat yang dijanjikan, dan itu selama 40 malam. 40 malam yang dimaksud tadi lebih tepatnya adalah 30 tambah 10 ya. Jadi dasarnya 30 kemudian ditambah untuk menyempurnakan 10. Mana dalilnya? Silahkan kita buka tambahannya. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 yaitu ayat yang ke-100 sebentar. 142. 142. Surat Al-A'raf ayat 142. Ya, silakan Bu. Baik. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Ya. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Ya. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, jadi wa'adna Musa thalathina lailatan wa atmamnahu bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Asalnya itu 30 malam dalam pemberian Taurat ya, langsung kepada Nabi Musa. Tapi itu Nabi Musa sendiri, tidak bersama dengan kaumnya, bahkan saudaranya Harun itu tidak ikut
Ya, justru dititipi Bani Israel. Jadi beliaunya sendiri pergi, kemudian kepada saudaranya beliau mengatakan jaga. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jagalah kaum kita, kaum saya, dan jangan ikuti orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Nah, beliau pergi sendiri. Itu 40 malam atau 40 hari ya, 40 malam 40 hari. Nah, yang dimaksud ketika beliau dan Bani Israel di 40 tahun itu bersama-sama. Ya, setelah diturunkan Taurat, setelah beliau berhasil keluar dari negeri Fir'aun, disitulah Bani Israel tidak mau masuk Palestina, maka terhukum 40 tahun. Bersama dengan Nabi Musa juga, bersama dengan Harun juga. Gitu ya. Jadi 40 malam dan 40 tahun. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Pak Indra, tentu saja betul sekali bahwa ujung-ujungnya itu memang kita harus husnuzon kepada Allah. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk husnuzon memang. Karena semua kan pemberian Allah. Semua Allah yang kasih. Kalau Allah tidak kasih, nggak ada semuanya ini. Ya, termasuk diri kita sendiri itu kan Allah yang beri. Nah, maka itu husnuzon kepada Allah itu adalah kalimat yang tertinggi, manifestasinya Alhamdulillahirabbil alamin itu kan ya. Maka itu saya sering sampaikan di awal kajian kita. Alhamdulillah itu semacam passcode penghuni surga. Nah, nanti penghuni surga dimanapun di ayat-ayat Al-Quran ini selalu berjumpa tuh mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat ke-7 ayat 43 dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi betul-betul memang perjalanan hidup kita ini untuk husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dengan kalimat memuliakan Allah. Salah satu puncak kalimat tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak Ida dan Bapak Ibu, Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Wah, clear Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang raise hand kedua Bapak Iskandar, Mbak Susi. Iya, Bapak Iskandar. Baik, Ibu Susilawati. Terima kasih, Ibu Usnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tausiah pada pagi ini. Sebelumnya ingin menyampaikan selamat datang kembali di tanah air Ustaz dan Alhamdulillah. Terima kasih. semua sehat dan Allah terima amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami senang Ustaz rombongan sehat dan bisa hadir kembali pada pagi ini. Dan terkait dengan materi hari ini ada beberapa hal yang coba saya ingin diskusikan sekaligus bertanya barangkali Ustaz. Iya. Yang pertama adalah tadi Ustaz mengatakan ada keluhan-keluhan dari para jamaah terhadap kesehatan, terhadap keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini kan katakanlah sudah terlanjur, sudah terjadi Ustaz ya. Iya. Lalu juga Ustaz katakan memperhatikan beberapa paradigma yang dialami oleh jamaah atau orang-orang yang Ustaz cermatin. Iya. Kehidupan yang katakanlah dalam tanda kutip bertindak seperti tidak merasa rezeki itu agak ya katakan mungkin agak terombang-ambing ada agak kesulitan gitu Ustaz ya. Kalau nggak salah tadi, ya. Nah, kalau ini sudah terjadi Ustaz, kemudian tidak mengetahui atau mengetahui tidak memperbaiki, apakah akan terus terjadi kesulitan yang akan kita hadapi? Terus kemudian kalau kita tahu kita ingin memperbaiki misalnya, bagaimana aja? Tadi Ustaz mengatakan dipanggil anak-anak yang tadi kan nggak mau bicara sama ayahnya sama ibunya gitu kan, dipanggil ibunya sampai mengharapkan sebelum wafat ada baik hubungan gitu Ustaz. Jadi kalau kata seseorang terlanjur, bagaimana dia ketahui dengan bisa Ustaz berceramah, wah terlanjur nih. Kalau nggak kita perbaiki, kayak tadi itu ada orang tuh dia nggak merasa ini, terus hidupnya gimana tadi kan? Bagaimana memperbaiki? Itu yang pertama. Yang kedua,
tadi ada terdengar sedikit bagaimana Rasulullah itu tegas, ya, bukan apa namanya, bukan keras. Iya. Menyayangi anak-anaknya, tidak sampai beliau kalau Bang Fatimah yang mencuri akan memotong tangannya, begitu ya. Betul, betul. Tapi apa yang kita saksikan di antara sekian banyak yang sangat mencuat kira-kira belum lama ini, malah ada kiai yang melindungi anaknya, ya, yang melindungi itu gimana? Itu saya agak kontradiktif ini, ya. Apa Ustaz sudah jelas menyampaikan seperti apa? Nah, contoh Rasulullah, tapi ada kiai terkenal katakanlah, ya, anaknya udah dikatakan bersalah tapi ya melindungi. Ini sekedar tambahan diskusi dulu. Nah, ketiga adalah bagaimana kita membangun keyakinan diri supaya takut pada Allah, sehingga tidak terperosok dengan ada harta benda yang baru, mobil baru, kita merasa bangga dengan itu. Itu ada di poin ke-8 ya, saya kalau salah, ya. Betul, betul. Ada poin ke-8, ada bagaimana membangun, karena ini yang sering terlupakan. Misalnya sholat mungkin sering terlambat kita, ya, baca Quran tidak rutin, ya kan? Itu sebagai rasa takut. Bagaimana membangun diri dan keluarga kita atau teman-teman kita. Satu lagi Ustaz, mohon maaf kalau Ustaz, saya boleh nggak di apa namanya direview kembali? Tadi saya kurang begitu paham di awal-awal. Umat Nabi Musa yang tersesat di padang Tih selama 40 tahun, misalnya. Nah, lalu saya mendengar tadi baru mereka bersyukur, ya. Lalu baru diberikan jalan keluar dengan 3 poin tadi. Nabi Musa memukul tongkatnya setelah menerima pernyataan dari Nabi Musa tadi kalau nggak salah, ya. Jadi sesat 40 tahun ini apa menjadi pemikiran mereka sehingga bersyukur? Ini yang saya tadi nggak begitu memahami nih. Lalu bersyukur, tapi Nabi Musa menawarkan apa? Lalu Allah turunkan 3 yang keluar, memukul tongkat keluar air, kemudian ada awan melindungi. Yang ketiga, Allah memberikan makanan man dan salwa. Bagaimana cerita sampai mereka bisa keluar? Mana tahu kita juga mengalami yang sama atau sedikit banyak mungkin dalam kadar yang lebih kecil, ya kita jadi tahu. Betul. Ustaz barangkali tidak sistematis apa yang saya tanyakan, mudah-mudahan substansi bisa ditangkap. Terima kasih Ustaz atas ininya. Mohon maaf ada kekurangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jadi yang pertama tadi, yang saya jawab yang terakhir dulu, ya. Kalau kita perhatikan ayat ke-6 dari surat Ibrahim tadi, Pak Is. Jadi wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Jadi ingatlah nikmat Allah, yaitu ketika Allah itu mengizinkan kamu keluar dari cengkeraman Fir'aun, dengan dibelahnya lautan, dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, itu maksud dari nikmat yang Allah berikan, salah satunya kepada Bani Israel. Mereka lupa akan hal itu sehingga mereka tidak mau menjalankan perintah Allah masuk ke negeri Palestina. Jadi ketika mereka tersesat, Nabi Musa bilang, itu ingat-ingat nikmat yang dulu itu. Nah, disitulah Bani Israel kemudian mengingat salah satunya nikmat tersebut. Nah, kemudian nikmat yang lain yang konteksnya juga bersamaan dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Musa, yaitu kita temukan pada surat ke-5 tadi, ya, kembali ke surat ke-5 yaitu surat Al-Maidah, yaitu di ayat ke-20-nya. Kalau tadi kan 26, ya, ujungnya nanti di 26, tapi di ayat ke-20-nya lebih kurang sama. Kalau tadi lolosnya dari cengkeraman Fir'aun, sekarang kalimatnya pada ayat ke-20, kalimat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum. Sama juga nih, ya, ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. 3 poin. Yang pertama, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yaitu menjadikan di anak keturunan kalian itu nabi-nabi, para nabi. Kalau kita perhatikan, mayoritas para nabi itu berasal dari Bani Israel. Ya, itu. Jadi, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya.
Nah, yang kedua, wa ja'alakum muluka, dan juga menjadikan kerajaan-kerajaan di bawah anak keturunan kalian, termasuk kerajaan yang tidak akan pernah ada lagi bandingannya di atas muka bumi ini sampai hari kiamat, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Itu juga berada di bawah keturunan Bani Israel, ya, muluka. Nah, jadi wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru nikmatallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah memberikan kepada engkau apa yang belum pernah Allah berikan kepada alam semesta, yaitu salah satunya kerajaan Nabi Sulaiman tadi. Nah, jadi demikian nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka, yang harus mereka syukuri agar mereka bisa keluar dari situasi itu. Sama seperti kita nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita punya nikmat banyak yang Allah berikan sebagai bangsa, ya, sebagai kaum tertentu misalkan. Punya nikmat banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya, ya, kalau kita di Arab itu, ya, kemarin kami baru pulang ini, panasnya luar biasa. Nah, sampai anak saya tuh, si Mariam ikut umroh kemarin, begitu pulang nyampe sini, aduh enak banget ya, indah banget ya negeri kita, gitu. Begitu keluar bandara itu, ya, di mana-mana bunga, di mana-mana ada tumbuhan gitu, ya. Di sana nggak ada, batu semuanya. Kita lihat kiri kanan batu semuanya. Nah, itu harus kita syukuri. Bapak Ibu, selama ini kan kita lupa begitu saja. Maka itu ada orang-orang pohon di jalan-jalan itu dipaku pakai paku sekedar untuk menempelkan jadi ya apa namanya tuh, pengumuman. Pengumuman AC lah, pengumuman inilah, pengumuman itulah, dipaku tuh pohon-pohon. Itu berarti nggak mensyukuri kita tuh, nggak mensyukuri nikmat Allah yang seperti itu, ya. Demikian pula curah hujan yang cukup misalkan, ya. Caranya berarti kita harus membuat pemukiman yang tidak menghalangi jalannya hujan, gitu. Demikian pula panas matahari yang juga cukup bisa kita simpan menjadi tenaga listrik dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuk-bentuk itu yang belum kita syukuri sehingga kita nggak menjadi negara maju. Listriknya harus pakai solar terus, padahal kenapa kita nggak pakai tenaga listrik gitu, ya? Ya, padahal itu bisa disimpan tenaga matahari, tenaga angin. Banyak anak-anak muda Indonesia ini yang pinter-pinter, yang bahkan menjadi peneliti di luar negeri, di Jepang lain sebagainya, itu bisa mereka meneliti itu tenaga angin, itu tenaga matahari itu, ya. Di kampungnya Pak Iskandar ini, matahari itu luar biasa menyengat panas, itu bagus sekali untuk disimpan menjadi tenaga listrik gitu. Jadi nggak perlu lagi kita beli solar tergantung dengan harga minyak dunia dan lain sebagainya gitu. Sampai naik sekarang, padahal kita punya minyak sendiri, apa urusannya sama dunia. Tapi itulah ketidakmampuan kita bersyukur akan hal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita belum bersyukur, maka itu nggak keluar dari situasi yang membelit kita ini, karena orangnya banyak yang mementingkan dirinya sendiri, dibayar ini, dibayar itu, korupsi harusnya. Nah, mereka akhirnya membuat semau-maunya. Jadi Bapak Ibu, rumusnya tetap sama. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah beri pasti. Ya, Allah beri tambah gitu, ya. Cuma bersyukurnya kita itulah, ya, yang nikmat-nikmat yang nikmat yang zohir saja ada di depan mata kita belum syukuri, apalagi nikmat yang batin. Ya, nikmat orang Indonesia ini Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu. Orang Indonesia ini patuh-patuh, nurut-nurut. Kalau jemaah yang dari negara lain itu Masya Allah. Apalagi dari negara Timur Tengah atau Arab itu, ya, mereka kasar-kasar dan lain. Orang Indonesia tuh nurut-nurut, iya, suruh sana iya, suruh sini iya. Nggak banyak ininya, komentarnya nggak banyak, betul-betul. Luar biasa nikmat. Jadi kita ini banyak kufur nikmat, makanya tidak keluar dari situasi itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana cara kita supaya yang sudah telat ini bisa kembali berbuat. Bagaimana caranya, ya? Kita baca coba tambahannya surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-174, ya. Silakan bantuan Bu Vivi lagi dibacakan 174, Bu. Surat Al-A'raf ayat 174. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya,
Jadi sederhana sekali. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Tidak ada kata terlambat di situ. Kembalinya kapan? Mau kembali sudah tua, mau kembali masih muda, mau tidak ada kata terlambat. Yang penting kita kembali, Bapak Ibu. Nah, kembali tadi ya udah, ini kita sudah tahu sekarang. Oh, saya kembali, saya berniat untuk kembali. Apakah nanti berhasil atau tidak bukan urusan kita. Umpamanya kita akan wafat seperti ibu tadi ya yang saya ceritakan tadi. Mungkin kalau suaminya mau menyadari, kemudian saya yakin itu Allah maha baik ya, tidak ada yang sulit bagi Allah itu ya Bapak Ibu. Kalau saya bayangkan kalau suaminya mau datang mengumpulkan anak-anaknya kemudian minta maaf, nah Bapak salah selama ini. Tapi niat Bapak baik buat kalian. Cuma Bapak memang tidak belajar, tidak melihat Al-Quran sehingga Bapak keliru. Tolong Bapak dimaafkan. Anak pasti luluh. Pasti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh belum nyoba sudah pesimis dulu, padahal tidak gitu. Kalau sudah kita melakukan, Allah akan permudah jalannya, Allah akan permudah caranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tinggal kita mau atau tidak. Jadi kalimatnya wa kadzalika nufasilul ayati wa la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Tidak ada patokan umur di situ, tidak ada patokan waktu, pokoknya kembali saja. Nah, jadi bagi kita tidak ada kata terlambat, insya Allah kita lakukan sebaik-baiknya, biiznillah Allah akan mudahkan. Demikian kira-kira dari pertanyaan Pak Is, mungkin hanya bisa saya jawab beberapa saja, mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, mungkin Bu Husnul mau membacakan ini Ustaz, ada satu chat mungkin. Monggo Bu Husnul, silakan. Monggo silakan. Masih termute Bu Husnul? Mana ya? Chatnya Mbak Seli. Oh, ini ada dari Mbak Bu Seli ya, Mbak Seli ya. Dari ini semacam curhat Ustadz, bersyukur atas rezeki yang berbentuk seperti ini, insya Allah. Dari kajian pagi ini, Seli jadi makin paham, Masya Allah, rahasia kenapa rezeki Mama rahimahumullah dan Papa selalu luar biasa. Selalu tercukupi segala kebutuhan, sekalipun tinggal bersama dengan anak cucu yang ber-15-19 orang. Rupanya insya Allah salah satunya karena poin nomor 3 dari rezeki batin tadi, Mama rahimahullah dan Papa selalu berbuat baik kepada anak cucu beliau. Sekalipun mungkin jika mata manusia menilai kami sangat kurang dalam berbakti ke Papa Mama. Tapi nggak pernah sekalipun sejak kecil Papa Mama bicara kasar atau berbuat tidak baik pada kami. Padahal seringkali kami, anak mantu, cucu sering merepotkan Papa Mama. Tapi beliau berdoa selalu dan selalu ridho sampai akhir hayat Mama rahimahullah. Karena kebaikan beliau berdoa itulah Allah memberi rezeki tidak hanya materi pada Papa Mama, tapi kerukunan dan keharmonisan yang luar biasa di antara anak mantu cucu. Masya Allah. Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Gitu, Ustaz. Ini dari Mbak Sally, untuk ini ibunda yang beliau adalah yang pertama sebagai ketua kajian muslimah Ustaz, sebelum saya. Masya Allah. Betul sekali Bu Sally, itulah bisa kita saksikan ya gimana. Ya, saya juga begitu menyaksikan kadang-kadang orang tua kita dulu tuh nggak punya uang ya, nenek-nenek kita dulu nggak sama sekali tidak berkecukupan. Tapi ya itu tadi kepada anak cucu atau juga kepada guru-guru agama terutama ya, orang-orang dulu tuh kepada guru agama itu luar biasa. Ya, itulah yang sekarang kita pahami bagaimana kesehatan mereka ya, kehidupan mereka relatif tidak ada yang macam-macam gitu, yang berat itu nggak ada sama sekali sampai akhir kehidupan mereka. Ya Allah a'lam bishawab. Terima kasih atas sharingnya Bu Sally. Cukup ya Ustaz? Iya, salam Bu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Setelah kita lalui detik demi detik hari ini. Berdoa, mudah-mudahan Allah SWT menerima segala bentuk kebaikan yang kita usahakan, baik dari niat kita sampai dengan apa yang kita lakukan sampai waktu ini, ya dari jam
9 pagi tadi sampai jam 11 kita ini, mudah-mudahan waktu-waktu tersebut Allah terima sebagai amal ibadah. Siapa Kak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu ya Allah hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana. فإنه يا الله لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.